Bayangkan setiap pagi kamu harus mempersiapkan diri berangkat ke tempat kerja, menggunakan sepeda motor butut, bahkan menggunakan sepeda, mengajar dengan semangat tiap harinya, namun pas tanggal muda datang, gak ada yang bisa diharapin. Gaji kamu mungkin cuma cukup buat beli beras untuk kebutuhan 2 minggu ke depan. Ya, kamu adalah seorang guru honorer. Dan ini kenyataan yang ada di Indonesia. Sebagai guru honorer, kamu bukan hanya pejuang dalam pendidikan, namun kamu juga pejuang dalam takdir. Menurut data dari Kemendikbudristek tahun 2023, ada lebih dari 1 juta guru honorer yang masih memiliki ketidakjelasan status. Mereka diupah di bawah UMR, bahkan tidak sampai dari 1/8 UMR itu sendiri. Ada yang digaji dengan 300.000 per bulan, ada juga yang digaji 500.000 per bulan, tergantung daerah masing-masing. Bahkan yang lebih parah, ada yang sampai dirapel per 3 bulan sekali. Bayangkan 300.000 sebulan digaji per 3 bulan. Ya, miris kan? Gajinya itu dari komite itu dikasih dengan 150 per bulan, terus dari bos juga dapat 150 per bulan. Padahal dalam pekerjaan mereka melakukan itu semua dengan maksimal. Mereka dituntut untuk profesional, mereka dituntut untuk mengerjakan semua pekerjaan yang setara dengan ASN. Mereka mengajar di kelas, menyusun RPP, ikut kegiatan sekolah, bahkan mereka juga ikut lembur kalau misalkan ada kegiatan sekolah. Tapi untuk masalah status, ya masih belum jelas. Jaminan kesejahteraan, ya nggak ada. Tapi kenapa mereka masih mau menjadi guru honorer? Ini membuat kita bertanya-tanya. Ya mungkin kita berpikir masalah yang dimiliki oleh guru honorer ini cuman masalah finansial, masalah ekonomi, masalah uang, masalah upah yang rendah. Namun ini semua lebih dari itu. Ini adalah soal harga diri. Menurut penelitian di Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, banyak guru honorer yang mengalami stres kronis, kelelahan secara mental, dan hilangnya makna pada pekerjaan mereka. Ya, ini disebabkan oleh ketimpangan status yang masih belum merata. Diakomodir semua karena pertama itu sudah kesepakatan. Dan inilah yang akan membawa kita pada satu istilah yang mungkin terdengar asing di telinga kita semua, yaitu fatum brutum. Fatum brutum adalah sebuah konsep filsafat yang dikemukakan oleh Friedrich Nietzsche. Fatum brutum itu memiliki makna takdir yang buta atau hidup yang tidak adil tanpa pertimbangan moral di dalamnya. Contohnya seperti orang baik yang disakiti, orang jujur yang bisa dilupakan, dan orang ikhlas yang dikhianati. Dan itulah yang dialami oleh para guru honorer sekarang. Mereka berkorban bukan karena ketidakmampuan, tapi mereka berkorban atas sistem yang tidak melihat mereka secara adil. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang membuat mereka tetap bertahan untuk menjadi guru honorer? Apa yang membuat mereka tetap bertahan untuk mengajar? Mereka tetap datang ke sekolah meski gaji dirapel per 3 bulan. Mereka tetap pergi ke sekolah meskipun pekerjaannya tidak dihargai. Mereka tetap pergi ke sekolah walaupun pekerjaan mereka dipandang sebelah mata. Jawabannya ada pada amor fati. Amor fati adalah sebuah jawaban dari fatum brutum. Amor fati berarti cinta takdir. Namun amor fati bukan soal menyerah, tapi amor fati adalah mencintai takdir, bahkan takdir yang paling pahit sekalipun. Para guru honorer ini sedang menjalankan amor fati di setiap harinya. Mereka tetap mengajar karena mereka tahu bahwa murid sedang butuh mereka. Mereka tetap mengajar walaupun mereka tidak mempunyai jaminan yang pasti. Dan mereka mencintai profesi mereka walaupun profesi mereka tidak mencintai mereka balik.
Nah, memang cita-cita saya itu dari dulu memang menjadi guru ya. Jadi kalau sudah terjun di bidang guru, tentunya kita punya tanggung jawab untuk mengajarnya. Jadi ya tanggung jawab kita mengajar, ya tetap mengajar. Menurut penelitian dari Anita Lie tahun 2021 di Educational Journal of Indonesia menemukan bahwa guru honorer ini tetap bertahan karena alasan moral dan panggilan batin. Jadi bukan sekedar ekonomi. Hubungan emosional dengan murid dan nilai pengabdian adalah salah satu alasan mereka tetap bertahan. Dan ini juga sejalan dengan teori Viktor Frankl dalam bukunya Man's Search for Meaning. Orang bisa bertahan hidup dari penderitaan jika ia menemukan makna di dalamnya. Di dalam filosofi teras ada ajaran untuk mencintai nasib. Bahasa Latinnya itu ada frasanya amor fati. Amor itu cinta. Fati itu fate ya, kalau di kata Inggris jadi fate atau nasib atau takdir. Jadi cintailah nasib atau takdir. Dan guru honorer ini menemukan maknanya di dalam kelas, di coretan anak-anak, di tawa anak-anak, di salam hangat tiap pagi dari murid-murid mereka. Dari situ mereka mendapatkan secercah cahaya untuk tetap bertahan mengajar. Ya, amor fati ini sendiri pun bukan soal guru saja, tapi hal-hal lain juga bisa dikaitkan dengannya. Misalkan saja seperti ojek online, buruh, pekerja lepas, atau mungkin ibu rumah tangga sekalipun yang berjuang untuk menemukan makna walaupun pekerjaan mereka tidak sesuai dengan hasil yang mereka dapat. Amor fati bukan sekedar obat luka, namun amor fati adalah secercah cahaya yang akan menuntun kita pada jalan menemukan makna di dalamnya. Bukan karena dunia tidak adil, namun karena kita memilih untuk bermakna dalam berkehidupan. Dan untuk para guru honorer di luar sana, mungkin kalian bukan ASN, kalian tidak punya jaminan hidup yang baik, kalian dianggap sebelah mata, tapi kalian punya ketulusan yang bahkan sistem sendiri tidak bisa membayarkan itu semua. Kalian bukanlah tenaga kerja yang murah. Kalian adalah penjaga api pendidikan yang akan terus menyala meskipun angin bertiup kencang untuk memadamkannya. Dan di dalam istilah filsafat, kalian adalah bukti bahwa amor fati itu nyata, merdeka bersuara.